Poin di sini, jangan pernah khawatir dengan rezeki, pancing rezeki dengan ikhtiar, bergerak. Yang kedua dengan ilmu. Kalau bergerak doang nggak pakai ilmu, nanti kalah. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-hadirun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan puji kita panjatkan ke hadrat Allah, salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat, dan kita selaku umat sampai akhir zaman. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ini. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di mana jalannya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah saya ingin sampaikan, dalam Al-Qur'an suratul Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah apa yang ada binatang di muka bumi ini, wa ma min dabah, tidaklah ada binatang-binatang melata, termasuk binatang melata manusia. Karena hakikat manusia ini adalah hayawanun natik, hewan yang mampu berbicara. Dalam ilmu teologi disebutkan al-insan huwa hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang mampu berbicara karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah hewan-hewan melata yang ada di permukaan bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali telah ditentukan, telah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lekatkan di pikiran kita. Karenanya di informasi saya sampaikan, bedakan rezeki dengan harta. Iya. Karena kalau ukuran rezeki itu bisa sempit, bisa luas. Kalau ukuran harta bisa sedikit, bisa banyak. Ya. Ada orang yang banyak hartanya, tapi belum tentu rezekinya banyak. Ada orang yang rezekinya banyak, hartanya sedikit. Gimana coba? Jelasin dong. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Artinya bedakan rezeki dengan harta. Karena tidak setiap yang memiliki rezeki yang banyak, hartanya banyak. Kebalikannya juga. Tidak semua orang yang hartanya banyak, rezekinya banyak. Karenanya kita minta kepada Allah diberikan rezeki dan harta yang, nah itu idealnya. Kemauannya orang kan seperti itu. Contoh, orang yang rezeki ini apa yang telah ditetapkan oleh Allah diberikan untuknya. Contoh, orang rezekinya nggak banyak, masa saya sebutin alim, jangan alim ya. Alim kalau ukuran harta, dia nggak bisa sering-sering makan sate sama duren. Iya. Dia belum tentu setiap malam dia beli tuh kembuli, beli tuh sate, tapi rezekinya dikasih sama Allah. Jangan jauh-jauh sopir. Kalau urusan harta dikit banyak, dikit, tapi kalau rezeki banyak. Karena kalau bosnya pergi ke hotel makan enak, makan nggak enak. Kalau dia nginep di hotel yang berbintang, dia nginep nggak?
dikasih tuh rizki oleh Allah walaupun hartanya sedikit. Kebalikannya, ada orang yang hartanya banyak tetapi ternyata rizkinya sedikit. Berlimpah harta, dia stroke. Naudzubil. Ada gak rizkinya? Gak ada. Hartanya banyak, diabetes. Gak boleh makan kecuali yang digodok, direbus ya. Gak pakai garam, gak boleh yang manis. Iya. Padahal hartanya banyak, gak boleh tuh. Artinya rizkinya dia sedikit. Ingat, wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya jangan pernah khawatir soalan rezeki. Termasuk rezeki kita bisa hadir di majelis ini sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tergeletak yang ingin dia hadir di majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis ta'lim. Maka sadari, fahami, aktivitas kebaikan itu adalah rizki yang meruah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kadang-kadang kita kurang fairnya ngukurnya cuma timbang ukuran harta. Padahal Allah udah kasih banyak sama dia, tapi yang kurang bukan rizkinya, tapi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadilah manusia yang pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan minimal alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Dikasih sakit dikit, alhamdulillah. Kenapa? Karena kata-kata alhamdulillah ini kata-kata sakti. Dia bisa kemudian kalau urusan hati kita yang tadinya harusnya sedih, jatuh down atau marah menjadi tenang. Itu kata sakti alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya orang Indonesia hebat. Apa aja kejadian alhamdulillah. Untung, ada untungnya. Untung cuman kakinya. Ada untungnya. Kenapa? Itu nanti kata-kata saktinya menetralisir. Kayak di Saudi. Di Saudi itu selain alhamdulillah salawat kepada Nabi Muhammad. Saudi ini kalau lagi naik mobil tabrakan, tebuk, orang, ada orang selalu ada Muhammad. Allahumma sholli, udah selesai. Serius tuh? Serius. Enggak bohong. Shollu ala Muhammad. Ini perang mulu. Dia makan gak ada yang salawatin. Coba disalawatin tuh ya. Bikin roket bacanya Shollu ala Muhammad. Tapi nggak meledak. Bum. Shollu ala Muhammad. Lagi berdesak-desakan. Lagi berdesak-desakan. Berantem komen nih. Shollu ala Muhammad. Berhenti. Itu kata-kata yang mampu menetralisir. Sama. Ya. Kalimat hamdalah, alhamdulillah minimal mampu menetralisir hati kita agar tidak down, jatuh, atau juga tidak jumawa dan marah. Maka sering-sering berucap alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana supaya rezeki kita melimpah ruah? Ya, perbanyak proyek-proyek akhirat. Apa proyek akhirat? Kalau kita doa, jangan doa buat sendiri doang. Minimal keluarga atau saudara atau teman, itu proyek akhirat. Iya. Ada yang katakan, ada yang buka usaha baru, katakan contoh. Ada buka nih usaha baru ya, orang sono. Ini jangan, ini nggak boleh nyebut nama, ya nggak boleh nyebut nama. Ada buka usaha baru, ini jangan jadikan ini hanya jadikan penyebab aja, bukan dijadikan tumpuan rezekinya dan hartanya dari situ. Enggak, bisa jadi rezekinya dikasih oleh Allah di tempat yang lain. Di situ dia harus ikhtiar. Syarat ikhtiar itu 2. Nah ini kamu harus tahu. Syarat ikhtiar itu
Dua. Satu, bergerak. Dua, ilmu. Bergerak. Iya. Karena itu manusia. Ini kita lagi sumpek di rumah, lagi sakit, lagi udah bismillah keluar. Bergerak keluar. Apa yang harus dilakukan? Orang dulu dicari nih, siapa orang yang gue belum ketemu. Minimal datengin rumah saudara. Dia bergerak. Agar apa? Agar ada itu daya tarik menarik kebaikan. Iya. Namanya orang sekarang itu istilahnya gaya tarik menarik. Kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain akan kayak saya sering ngomong sama bini ini, kalau ustadz guru kan kayak orang nggak punya masalah, ya. Kayak orang nggak punya masalah. Kenapa? Karena orang kan curhat share masalahnya ke dia. Guru, habib, kayak dia nggak punya masalah, betul. Nah, saya bilang ke istri ini sering kita pakai mutu pegadaian, menyelesaikan masalah kalau dia tanpa masalah. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Maknanya apa? Ada orang datang ke kita, curhat, bicara, maka dia kan punya masalah. Nah, kita kasih solusi buat masalah dia, maka masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya nih, orang modern bilang semestung, semesta mendukung. Iya. Karenanya tidak ada aktivitas di dunia ini yang sia-sia, yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Ada orang datang ke kita, ada kebutuhan, sebenarnya ada yang mau dikasih di belakang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya bagaimana kita merespon setiap peristiwa yang dihadirkan Allah kepada kita. Contoh jangan itu, kita lagi jalan, mobil, motor kita diserempet orang, ini peristiwa. Bagaimana kita merespon? Kalau respon kita baik, maka akan dihadirkan kebaikan di belakangnya. Karenanya jangan pernah merespon apapun dengan keburukan. Karena tidak ada kejadian di alam dunia ini sia-sia, tidak. Bahkan jatuhnya daun ke depan kita itu sudah dalam rencana apik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang dulu tinggi, apapun ingatnya Allah. Ya Allah. Kesandung ingatnya Allah. Ya Allah. Kita enggak, kesandung. Sialan, siapa yang naruh ini? Iya. Sumpah serapah tuh yang ada. Sumpah serapah. Harusnya. Nah, karenanya poin di sini, jangan pernah khawatir dengan rezeki, pancing rezeki dengan ikhtiar, bergerak. Yang kedua dengan ilmu. Kalau bergerak doang nggak pakai ilmu, nanti kalah. Iya, kayak Gojek sama Opang sama Gojek. Opang sama Iya. ojol. Opang itu ilmunya kalah dengan ojol. Kenapa? Karena dia udah ada pemetaannya. Dia juga gampang penguangannya. Itu ilmu. Karenanya bergerak tanpa ilmu akan sia-sia. Nah, ini makna dari hadis kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapatkan dunia maka dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat maka dengan ilmu. Maka siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Mudah-mudahan majlis yang senantiasa kita hadiri di setiap pekannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana kebaikan yang harus kita respon, mana keburukan yang harus kita hindari, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.